Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat, ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak, dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud, oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya, serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda, dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Etiopia untuk melawan Yoram.
Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya, kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yizreel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia. Juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga. Karena kata orang, "Dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya." Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah.
Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri, dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azaria bin Obed, Maasea bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan, selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu, orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya.
Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat. Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Hianat! Hianat!" Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang." Sebab imam itu telah berkata tadinya, "Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu, ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zipia dari Bersyeba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi, dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda, dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel
untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera. Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan, dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada,
ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabat, anak Simeat perempuan Amon, dan Yozabat, anak Simrit perempuan Moab. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada orang itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur.' Katanya kepada orang itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Jawabnya, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus.
Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, Wahai betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar
dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu,
segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka.